Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita semuanya masih ditakdirkan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Betul? Ini ada jamaah ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat semua ini ya, mudah-mudahan sehat semua. Alhamdulillah. Kita bersyukur bahwasanya sampai dengan saat ini kita masih tetap istiqomah dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Sekali lagi mudah-mudahan sampai dengan akhir hayat kita semuanya tetap istiqomah di dalam melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Semoga dengan prinsip yang semacam ini kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang-orang mukmin yang kokoh imannya, kokoh akidahnya, kokoh istiqomahnya sampai dengan akhir hayat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi teladan utama bagi kita semuanya untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan al-mu'minul qawiyyu, saya ulang, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Apa artinya? Al-mu'minul qawiyyu, orang-orang mukmin yang kokoh, yang kuat imannya, kuat akidahnya, kuat istiqomahnya, kuat ilmunya, bahkan juga kuat ekonominya, ya. Nah, betul? Khairun. Nah, coba. Khairun itu lebih baik. Kualitas orang mukmin yang kokoh imannya, kokoh akidahnya, kuat istiqomahnya, kuat ilmunya, ya, kuat ekonominya. Khairun, itu kualitasnya jauh lebih baik. Ya. Dibandingkan dengan siapa? Minal mu'minid dhaif, daripada orang-orang mukmin yang lemah imannya, lemah akidahnya. Ada azan subuh, nampaknya juga nggak peduli. Ada gemar Ramadan, nggak ada perhatian. Ya. Ada orang meninggal malah ketawa-ketawa. Anda nggak kira-kira? Ada nggak? Ada orang meninggal malah cengengesan. Iya. Mengantarkan jenazah itu cengengesan. Allahu Rabbi subhanallah.
Bal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada jenazah itu beliau bertafakur, ingat bahwa pada saatnya pun juga beliau akan mengikuti jejak orang yang semacam itu, bahwa kan kita semuanya juga sama. Hadirin para jamaah terhormat, jadi kualitas yang semacam inilah kualitas yang lebih dicintai oleh Allah. Itu mudah-mudahan menjadi target kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. Termasuk puasa ini mendidik kita agar kita menjadi orang yang kokoh imannya, kokoh akidahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman seseorang itu kokoh, fa insyaallah akhlaknya baik. Dengan orang tua sangat ta'zim, hormat. Betul? Dengan sanak kerabat suka dia silaturahim. Dengan orang-orang fakir dia sangat peduli. Dengan anak-anak yatim dia sangat perhatian. Coba. Ada sementara orang di tengah-tengah situasi semacam ini, ya, situasi di mana manusia sangat membanggakan hedonisme. Apa itu? Orang yang sangat membanggakan duniawi dengan materi. Orang memandang bahwa kemuliaan itu sangat bergantung dengan materi, dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan. Pada semuanya itu belum tentu, belum tentu, betul? Ya, tidak sedikit orang yang hartanya banyak justru semakin stres. Na'udzubillah min dzalik. Semakin tinggi jabatan, justru tidak mau berkumpul dengan jamaah di masjid. Ya, sayang itu. Ya Allah, hadirin para jamaah, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, ini baru muqaddimah ya, muqaddimah. Ya, kita sudah melaksanakan ibadah puasa ini ya, sampai dengan hari ini. Hadirin para jamaah, pada dasarnya apa sih puasa itu? Dalam tataran bahasa secara etimologi, puasa itu dimaknai dengan as-saumu al-imsak. Puasa itu menahan diri. Tahu Pak menahan, Pak? Paham ya? Paham. Menahan, ya, menahan sesuatu itu maknanya secara bahasa itu puasa. Ya. Wastilahan di dalam istilah syar'i, ya, al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Puasa itu ialah menjaga, menahan diri dari segala apa yang bisa membatalkan ibadah puasa itu, dari mulai terbit fajar subuh sampai dengan nanti saat terbenamnya matahari waktu maghrib. Itu. Hadirin para jamaah, dan lebih dari itu, kita tidak hanya sekedar menjaga hal-hal yang membatalkan ibadah puasa ansih. Lebih dari itu, kita berupaya. Dalam istilah Imam Al-Ghazali, itu puasa itu ada 3 kategori. Ada berapa, Pak? 3 macam, 3 kategori. Ya. Ada yang namanya shaumul awam, puasanya orang-orang awam. Ya. Ya, puasanya orang yang ya pokoknya tidak makan, tidak minum seharian. Tapi kadang-kadang dia nggak bisa menjaga mata, nggak bisa menjaga mulutnya nyerocos. Apa nyerocos itu? Apa, Pak? Cerewet. Ya Bu ya, ibu-ibu ya, hati-hati. Ya. Suka menggunjing, suka menfitnah, suka menjelekkan. Itu tetap apa namanya, menjadi kebiasaan di bulan puasa ini.
Ini dalam istilah Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Shaumul Awam. Iya. Ya mudah-mudahan saja kita tidak demikian, ya, tidak yang kelas ekonomi. Kita ambil jalan meningkat sedikit lah. Apa itu? Kata Imam Ghazali, shaumul khusus, shaumul khawas. Shaumul khawas. Puasanya orang-orang yang khusus, ya. Di samping dia menahan lapar, menahan minum, menahan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, lebih dari itu dia menjaga batiniahnya, menjaga seluruh organ tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya dijaga, jangan sampai ada iradah, ada kemauan-kemauan yang tidak baik. Kenapa? Karena hati itu ibaratnya center power. Betul Pak? Betul? Center power. Aktivitas manusia itu tergantung pada hatinya, pada jiwanya. Kalau hati ini sudah tidak sehat, na'udzubillah min dzalik. Iya. Dengan istri sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang. Dengan anak lupa dengan anak. Ya Allah. Nah ini dalam ayat Al-Quran yang tadi saya baca itu, dalam Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu, dan janganlah kamu bergaya, ya, berpola, bertingkah laku kalladzina, seperti orang-orang banyak, nasullaha, mereka yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita introspeksi sendiri Pak ya. Yang paling tahu kan diri kita sendiri. Betul. Jangan kau bergaya kayak orang yang lupa kepada Allah. Sudah punya keluarga, gaya hidupnya kayak anak muda. Apa itu? Lupa istri, lupa anak, lupa mertua, lupa orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Akibatnya apa? Terhadap orang-orang yang semacam ini, dalam ayat Al-Quran tadi dikatakan Allah, fa'ansahum anfusahum. Kalau mereka sudah lupa dengan Allah, fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan melupakan terhadap diri mereka sendiri. Dia lupa siapa saya. Coba, kalau orang sudah kayak begitu, ya na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Lupa bahwa hakikatnya hidup ini adalah sekedar ibaratnya orang minum seteguk air. Tidak akan selamanya di Surabaya ini, di kampung mana ini, Nagelrejo ini, tidak. Kita pasti akan dikembalikan kepada Allah Rabbil Izzah. Yang terakhir dalam ayat itu dikatakan ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Iya. KTP-nya Islam, tapi dalam catatan Allah dia orang-orang humul fasiqun, orang-orang yang fasik, orang-orang yang suka berbuat yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Kurang berapa bait, Mas? Cukup ya. Hadirin para jamaah. Ya. Dan ibadah puasa ini memiliki makna yang sangat spesifik. Oh iya, tadi kan ada 3 macam kategori. Yang satu belum. Jadi puasa yang kategori kedua itu shaumul khawas, shaumul khusus. Ya. Jadi orang yang berpuasa sekaligus menjaga seluruh
batiniyahnya, orhan tubuhnya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir apa? Shaum khususul khusus. Ya. Shaum khususil khusus. Ini yang barangkali level-level orang-orang yang sudah tidak tidak peduli lagi dengan masalah kegiatan duniawiyah, hanya memusatkan segala aktivitasnya hanya untuk munajat dan muraqabah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kayak Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, jadi kalau Ramadan itu sampai bisa menghatamkan Al-Quran itu 30 kali. Coba satu hari bisa menghatamkan Al-Quran, itu artinya apa? Boleh jadi seluruh waktunya 24 jam itu hanya kecuali untuk istirahat sejenak, makan dan lain sebagainya, digunakan untuk hal-hal semacam itu. Ya mudah-mudahan meskipun kita tidak sampai pada level ketiga, setidak-tidaknya level kedua itulah yang kita gunakan dalam praktek ibadah kita puasa sehari-hari ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, ibadah puasa ini ibadah yang sangat spesifik, yang sangat-sangat khas, ya. Sampai dalam hadits qudsi Rasulullah bersabda, hadits qudsi itu apa Pak? Firman Allah yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadits qudsi, ya. Redaksi itu dari Allah yang mengucapkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sabdakan, kullu amal ibni adam lahu illa siyama wasyamu li wa ana ajzi bi. Kata beliau seperti itu. Segala perbuatan amaliyahnya anak cucu Adam, manusia, kita semuanya ini, itu adalah milik mereka sendiri. Meskipun pada hakikatnya kita beribadah itu hanya untuk Allah. Kita melakukan kebaikan apapun kita niati nawaitu lillahi ta'ala, kan begitu? Betul? Iya. Ya. Tapi Allah dalam hadis ini menyatakan seperti itu. Ya. Seluruhnya itu adalah milik manusia itu sendiri. Ya. Illa siyam, kecuali puasa. Wasyamu li, puasa itu adalah milikku dan untukku. Coba seperti itu. Ya. Wa ana adzibih, dan aku yang akan memberikan balasan terhadap ibadah puasa itu, sehingga tidak ada batasnya berapapun nanti Allah akan lipat gandakan itu. Hadirin para jamaah, kenapa demikian? Ternyata ibadah puasa itu sangat-sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Orang sholat kelihatan bagaimana gerak-geriknya di dalam melaksanakan sholat, betul? Orang haji akan kelihatan, ya, bagaimana orang melaksanakan tawaf, sa'i, ya, umrah, ya, dan lain sebagainya. Jangankan pada saat melaksanakan haji, sebelum berangkat saja orang sekampung sudah pada dengar itu. Betul? Iya. Oh itu Pak Man itu, insya Allah nanti tahun ini berangkat haji itu. Nah, begitu. Ceritanya kan gitu Pak ya. Berangkat haji beneran, diantar orang banyak, semuanya pada tahu. Tidak demikian halnya dengan puasa. Ibadah puasa tidak ada yang tahu. Betul? Dan ini tidak hanya terbatas puasa Ramadan. Puasa yang lain pun juga sama. Ya. Hadirin para jamaah. Dan yang menjadi makna yang sangat filosofis daripada masalah ibadah puasa ini adalah apa? Ketulusan seseorang di dalam melaksanakan ibadah puasa. Orang puasa itu Masya Allah, coba, meskipun tidak ada yang tahu, kita meneguk sedikit air ketika kita berkumur sebelum sholat, siapa yang tahu? Tapi kita kan gak ada yang berani Pak? Gak ada yang berani. Ya,
Makanan selesai makan sahur di meja makan masih semuanya tersisa banyak. Nggak berani. Ya. Sedikit pun kita nggak berani untuk makan sedikit pun nggak berani itu. Meskipun nggak ada siapa-siapa, nggak ada berani. Ayo, betul? Betul? Iya, seperti itu. Hadirin para jamaah. Ya. Makna filosofis puasa yang semacam inilah yang seharusnya idealnya itu dikembangkan oleh kita semuanya ini. Sesuatu yang halal saja, saya ulangi, sesuatu yang halal saja, ketika kita sedang berpuasa, kita tidak berani untuk makan, minum, dan melakukan hal-hal yang lain. Ya, tidak berani. Ya, itu. Ini yang harus ada implementasi dalam konteks aktivitas yang lain. Kenapa? Kita merasa bahwasanya Allah itu selalu dan selalu mengawasi kita, memplototi kita semuanya ini, mencermati segala apa yang kita perbuat. Ya Allah. Dan ini makna yang sangat-sangat dalam. Kalau seseorang sudah menanamkan keyakinan yang semacam ini, hadirin para jamaah, tidak perlu ada KPK. Betul? Betul? Betul. Tidak ada orang berani makan uangnya rakyat. Tidak berani itu. Tidak berani dia menghalalkan segala cara untuk berbuat sesuatu pada orang lain. Ngapain yang datang ini orang bos, duitnya banyak ini, nggak bisa dikerjain ini. Coba, naudzubillah min dzalik. Nggak berani. Siapapun dia sebagai seorang aparatur negara, dia akan melayani orang dengan setulus-tulusnya tanpa ada pamrih-pamrih tertentu untuk mendapatkan materi. Hadirin para jamaah, tidak demikian hanya pada saat sekarang ini kita menyaksikan betapa kejahatan kriminal ya, di zaman yang semakin digital segala-galanya. Betul? Betul? Lihat aja di mana ada investasi-investasi yang tidak karu-karuan gitu. Ada apa enggak? Hah? Investasi bodong, uang dalam jumlah yang tidak sedikit dalam waktu sekejap lenyap. Ya Allah. Padahal untuk masukkan di kotak masjid aja kadang-kadang sulitnya setengah mati. Ya, hadirin para jamaah, coba bayangkan seperti itu. Jadi inilah, kalau umpamanya saja semua orang merasakan hikmah puasa ini untuk memperkokoh iman dan tauhidnya kepada Allah, saya yakin dunia ini akan semakin aman dan sentosa. Allahumma amin. Peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang lain, bagaimana Rusia melakukan invasi pada mana itu, Ukraina, iya, mayat bergelimpangan, itu kan karena tidak bisa mengendalikan diri. Iya, coba. Ya, mana ini nggak kelihatan ibu-ibu ini, kacanya ini agak gelap. Ya, ibu-ibu lagi pusing, banyak yang pusing di mana mak-mak ini karena mikir minyak goreng gitu. Iya, coba, kenapa bisa terjadi? Ya Allah. Ya cobalah kita tetap bersabar. Mudah-mudahan orang-orang yang berkompeten dalam masalah semacam ini dibuka hatinya oleh Allah untuk memberikan yang terbaik untuk seluruh warga masyarakat bangsa dan negara tercinta ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin para jamaah, mudah-mudahan ada manfaat dan guna untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya pribadi Mujahidin Arsyad tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.